Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizka Desvita Fitriana. NIM number 857005673. Pada kali ini kita akan membahas sedikit tentang food and money. Langsung saja kita akan membahas tentang shopping for food ini. Yang pertama yaitu di supermarket. Contohnya, example dari supermarket biasanya di Indonesia kita sering menyebutnya dengan Alfamart, Indomart, begitu ya. Itu adalah contoh-contoh dari supermarket. Kemudian, di sini ada contoh-contoh atau barang-barang yang biasanya terdapat di supermarket. Contohnya, the example fruits atau buah, kemudian ada vegetable atau sayuran, kemudian ada food and drink, yaitu makanan dan minuman. Ada apa saja sih biasanya? Ada banana, pisang, kemudian ada mango, mangga, grapes, anggur, dan lain-lain. Kemudian dari sayuran atau vegetable sendiri ada contohnya eggplant atau terong, seledri, kemudian ada yang lain-lain. Kemudian dari food and drink, itu ada makanan itu biasanya lebih banyak ya. Kemudian ada frozen, ada makanan dingin ya, yang sudah didinginkan seperti itu. Contohnya ada kopi biasanya ada minuman botol ya. Kemudian ada teh, kemudian ada bahan untuk membuat sup ya, sayur-sayuran tersebut begitu. Where can you buy it? Bagaimana sih atau di mana sih kamu dapat membeli itu? If you want to shop at the supermarket, kalian bisa mendatangi di supermarket, kalian bisa membelinya di supermarket. You have to know which part to go to get the thing. For example, ini adalah bagian-bagian yang ada di supermarket begitu ya. Biasanya ada bagian-bagian tertentu, tempat-tempat tertentu yang biasanya untuk lapaknya. Contohnya nih, bakery section atau bagian roti, bagian toko-toko roti seperti itu. Kemudian ada meat department atau khusus perdagangan, biasanya seperti itu. Kemudian ada sedikit for example dari supermarket, pembicaraan supermarket, yaitu where is the meat? It is the meat department. Where can I buy butter? It is on the bakery section. Di mana saya bisa membeli daging? Kamu bisa membelinya di tempat penjualan daging. Kemudian di mana saya dapat membeli butter atau margarin ya, biasanya kamu bisa membelinya di bagian roti, bagian yang dagang-dagang roti atau perlengkapan untuk membuat roti seperti itu. Untuk selanjutnya, ini itu akan menjelaskan tentang differences atau perbandingan. Kenapa ada kalimat perbandingan? Karena biasanya ibu-ibu itu membandingkan antara supermarket yang satu atau dengan yang lainnya seperti itu. Di sini kita biasanya menggunakan adjektif atau kata sifat, berbeda dengan adjektif seperti cantik ya, seperti itu ya, handsome bukan, tetapi di sini kita menggunakan nice, enak contohnya. Kemudian expensive, mahal, ada fresh, segar, itu biasanya digunakan ketika kita berinteraksi atau bertransaksi suatu barang seperti itu. Contohnya, orange is nice, jeruk ini sangatlah enak seperti itu. Kemudian ada apple is small and melon is big. Melon ini kecil dan apel ini kecil dan melon besar seperti itu. Kemudian ada comparative adjective untuk membandingkan dua hal nih. Kemudian ciri dari kata sifat yang terdapat satu kata ya, dan ditambahi akhiran er. Contohnya adjektifnya small, ketika dia masuk ke dalam comparative adjective menjadi smaller karena dia membandingkan
dua benda. Jadi hanya dua benda nih yang dibandingkan. Contohnya, kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu terdapat satu kata yang berakhiran konsonan. Huruf terakhir diulangi. Contohnya big. Big itu kan ujungnya G, ya, hurufnya konsonan. Ketika menggunakan comparative adjective ditambahi atau dibuih dengan IR menjadi bigger. Kemudian adjective yang terakhirnya huruf Y berubah menjadi I. Contohnya happy. Nah, ketika menjadi comparative adjective menjadi happier. Kenapa ada er-nya? Karena ada tadi ketika comparative adjective dibubuhi dengan er. Kemudian selanjutnya adjective yang hurufnya e langsung ditambahkan dengan r, jadi nggak perlu double e-nya. Contohnya adalah late, terlambat, jadi later. Kemudian ada adjective yang tidak beraturan. Contohnya good, better, ya. Kemudian ada adjective lebih dari dua suku kata. Contohnya dari tadi expensive, mahal. Jadi dia menggunakan more. Dia di sini menggunakan more dan most. Tapi ketika most itu hanya untuk part selanjutnya, sedangkan more ini khusus untuk comparative adjective, seperti itu. Yang kedua ada superlative adjective. Nah, untuk superlative adjective itu membandingkan satu benda dengan banyak benda. Jadi banyak, kalau tadi kan hanya dua benda nih. Ya, kalau ini satu dengan yang lainnya. Contohnya ciri-cirinya sama, hanya berbeda dari pengulangan kata belakangnya. Ketika tadi ditambahkan dengan ir, ya, si comparative adjective, sedangkan superlative adjective ini menggunakan ist, ya. Ketika sama saja dengan comparative adjective, ketika dia menggunakan satu kata, menggunakan satu suku kata, dia dibubuhi dengan est. Contohnya tadi big. Ketika comparative adjective dia menjadi bigger, nah untuk superlative adjective menjadi biggest, ya. Kemudian dengan didouble lagi ujungnya, begitu. Kemudian untuk adjective yang huruf terakhirnya y, dia juga berubah menjadi i dan ditambahkan dengan est, ya. Jadi happiest, seperti itu. Kemudian yang kedua, langsung saja ya, pembahasan yang kedua atau yang superlatif nih, perbedaannya kan tadi sama semua, hanya perbedaan antara est dengan ir ujungnya. Nah, penambahan dalam satu suku kata. Ketika dua suku kata, dia menggunakan most, sudah bukan menggunakan more ketika superlative adjective. Kemudian ada shopping food in traditional market, atau biasanya kita menyebut dengan pasar tradisional. Kita biasanya langsung aja ke grammarnya, kita menggunakan some dan any. Some pada kalimat positif untuk benda yang jamak, sedangkan any untuk kalimat negatif dan kalimat tanya atau interrogatif. Contoh percakapan antara some dan any nih, atau penggunaan kalimat untuk some dan any. Contohnya, I have got some eggs. Nah, jangan lupa ditambahin s. Ini kan berarti berubah menjadi I haven't got any eggs. Nah, jangan lupa ketika kita menggunakan some itu untuk kalimat positif, sedangkan untuk kalimat negatif menggunakan any. I have some money. Atau biasanya untuk menggunakan sesuatu yang positif, dan do you have any money? Ya, apakah kamu mempunyai uang? Dia menggunakan kalimat tanya. Kemudian ada sample dialog. Have you got any sugar? How much would you like? How you got any orange? How many would you like?
Biasanya how much untuk kata benda yang tak dapat dihitung, dan how many untuk kata benda yang dapat dihitung. Contohnya kenapa tidak bisa dihitung seperti contoh dari how much itu seperti tadi, ada sugar, kemudian biasanya tepung ya, tepung terigu seperti itu. Contoh ini ada how much would you like, kan sebelumnya sudah ditanyakan how you got any sugar, how much would you like, begitu. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang at the restaurant. Kita memesan, cara memesan dan secara menawarkan di restoran. Contohnya langsung a sample dialogue. Would you like something to drink? Apakah kamu ingin suatu minuman? Yes, please. Ya. Would you like to drink? Kamu ingin minum apa? I like apple juice. Saya tidak suka apple juice. Would you like some coffee? Apakah kamu ingin kopi? Yes. Nah, cara untuk memesan kita bisa menggunakan may I see the menu please, kemudian may I have more coffee please, misalkan. Atau Hai, assalamualaikum. Kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang the International Space Station. Langsung saja, the International Space Station is a large satellite that orbits the Earth at an altitude of between 3,000 and 460 km. It travels at a speed 2,000 to 27,000 km an hour. The space station serves as a laboratory for scientists experiment in many fields. The spacecraft is also used to make tests for future missions that will travel to Mars and other planets. It is not owned by a single country. It is a project carried out by the space agencies of many nations. Japan, Russia, the USA, and European countries have sent astronauts and scientists to the space station in the last decade. The first part of the ISS was launching into orbit by the Russian Soyuz spacecraft in 1998. Since then, Russia and American spacecraft have been delivering modules that expand the space station. During this period of time, crew have been constantly arriving and leaving the ISS. The space station, with its over 30 modules, had finished in 2000 in and will stay in orbit until at least 2020. Due to zero gravity, scientists on the ISS can carry out experiments that cannot be done to Earth. They
check out the effect that zero gravity has on plants and animals, or they can mix together fluids which reacts differently each page. Scientists on Earth can watch the experiments or carry. They can also monitor the crew data. Even students around the world can take part in certain ESX experiments and compare results. Living on the ESS for a longer period gives researchers an insight on how the human body changes when it is exposed to weightlessness for a longer time. This data is important in order to see how astronauts react when they go on a longer trip, for example to Mars. Such an expedition will take almost 3 years to complete. The atmosphere that is created on board the ISS is like the Earth's atmosphere. The food that the astronaut eat it is mostly frozen and canned. There are kitchen appliances like farmer and refrigerator on board. Drinks are made by adding water to powder. Waste is collected in bags and then carried away by an airstream. The space station gets its power from solar cells that turn the sun's energy into electricity. They are much more efficient than the solar cell on Earth. Some of the energy is turned into heat, which keeps the space station at the same temperature all the time. Oxygen is delivered to the EISS by spacecraft from Earth. It can also make breathable air from recycled water. A typical day for the ISS crew begins at 6 o'clock. After breakfast, they have conference with ground control before work starts. A lunch break and more work and exercise lead them up to no. Then they have dinner, another conference, and go to sleep at about 10. Although low Earth orbit protect the ISS astronaut from radiation, they still exposed to radiation level that are 5 times higher than those in passenger airplanes. There are a number of health risks in long-term space travel. Muscles and bones become weaker. Pumping blood into the heart slows down and the immune system weakens. To prevent this from happening, astronauts and scientists have to exercise regularly. For this purpose, there is equipment for weightlifting, a stationary bicycle, and a treadmill on board.
Microgravity is similar to what we experience when we got older. So, scientists can get new insights on the aging process. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.